Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pantang jadi budak. Semangat, semangat, yes! Semoga hari ini semuanya selalu bersemangat untuk memulai pelajaran hari ini. Ya, Ketua Kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizda sudah memimpin doa hari ini. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna. Baiklah, untuk mengetahui kalian bersemangat atau tidak atau bersedih, jadi waktu Ibu absen kalian tunjukkan semangat kalian. Semangat atau sedih ya? Oke. Kalau semangat kalian tunjukkan seperti ini, kalau bersedih seperti ini. Berarti agak susah ya kalau bersedih. Oke, yang pertama Abram. Berarti gembira ya? Iya. Ahmad Maulana? Gembira juga. Oke. Amalia Sohada? Ya. Semangat sekali. Aulia Nur Afidah? Ya, bagus. Chris Novan? Ya. Alita Winas? Ya, semangat juga. Preston Address Viko? Ya. Semuanya sudah sehat ya, semangat dan tidak ada yang bersedih hari ini. Oke, kita lanjutkan setelah absen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi energi terbarukan. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, mulai pembuatan proyek peserta didik mampu memahami konsep energi dan menciptakan produk yang kreatif untuk penerapan fisika pada kincir air dan kincir angin dengan tepat dan benar. Model pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran project based learning, di mana langkah-langkahnya yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan project, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan project, yang kelima menguji hasil, yang keenam mengevaluasi pengalaman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita sampai 3 tahap saja, sampai menyusun jadwal. Sebelum kita belajar tentang energi terbarukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu energi. Siapa yang tahu apa arti energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Iya, benar. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, ada beberapa bentuk energi. Ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk energi? Ya, silakan. Energi kinetis, energi potensial gravitasi, dan energi listrik. Ini adalah tabel grafik konsumsi energi listrik Indonesia tahun 2013 sampai 2019, di mana listrik merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia dan semakin tahun semakin meningkat. Ini adalah gambar pembangkit listrik yang ada di kota Tanjung. Siapa tahu apa namanya? Ya, PLTU Tanjung Power. PLTU bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya yaitu terbuat dari batu bara. Batu bara itu lama-kelamaan akan habis. Jika sumber energi yang tidak terbarukan seperti batu bara yang selama ini kita pakai itu habis, bagaimana solusi yang akan berikan agar pembangkit listrik dapat masih berjalan ya, beroperasi? Jadi di sini rumus-rumus fisika apa saja yang berlaku pada pembangkit listrik yang akan kita buat nanti. Dari gambar tersebut, kira-kira bisa tidak dibuat sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Dan sebutkan apa saja. Oi bro, ngapain? Ayahku kemarin di PHK dan juga pendapatan kami berkurang. Jadi gimana ya caranya? Oh iya, kan kita pernah belajar energi terbarukan. Kita kan punya bendungan di sebelah sana. Kita bisa manfaatin buat energi listrik. Dewi, bikin apa? Bikin kincir air Untuk apa? untuk menyalakan listrik ini. Oh iya. Dah, saya buru-buru. Oke. Oh iya, kemarin kan belajar tentang energi terbarukan. Apakah sebaiknya aku membuat kincir air aja ya untuk menyalakan lampu? Kincir bisa berputar jika ada aliran air. Banyaknya air Kincir air
itu bisa berputar apabila ada aliran air ya, yang pasti airnya berjalan atau bergerak ya. Yang mengalir dapat dinyatakan dalam besaran debit, yaitu banyaknya volume air yang mengalir dalam setiap detik. Debit biasa disimbolkan dengan Q. Jadi, Q sama dengan V per T, di mana V adalah volume dan T adalah waktu. Aliran air sungai dengan debit tertentu memberikan gaya dorong yang dibutuhkan untuk memutar kincir air dan mengangkat air pada tabung bambu sehingga mencapai ketinggian tertentu. Nah, gaya dorong aliran air sungai tersebut tegak lurus dengan jari-jari kincir airnya. Atau dengan kata lain, supaya kincir bisa berputar, maka harus ada jarak antara gaya dengan sumbu putarnya. Iya, supaya kincir bisa berputar, berarti harus ada apa? Harus ada jarak antara gaya dan ini adalah gaya dikali apa? Lihat buku di halaman 127 ya? Iya, 127. Nah, gaya yang tegak lurus dengan jarak ini menyebabkan kincir air berputar yang disebut dengan gaya putar. Gaya yang tegak lurus. Atau disebut dengan istilah torsi. Simbol gaya putar atau torsi adalah TO. Secara matematis bisa ditulis TO sama dengan F kali R, di mana F adalah gaya dorong yang diberikan oleh air, sedangkan R adalah jarak ujung kincir air terhadap poros kincir. Gaya tersebut yang diberikan aliran sungai menyalurkan energi pada kincir tersebut. Oleh karena itu, kalian aliran tadi menghasilkan energi ya? dapat menyebut bahwa gaya dorong aliran air tersebut melakukan usaha. Melakukan usaha artinya cara memindahkan atau menyalurkan energi. Usaha dan energi memiliki satuan yang sama. Dalam SI satuannya ada, sedangkan dimensi dari usaha dan energi adalah MLT pangkat min 2. Secara matematis, usaha yang dikerjakan oleh gaya dorong aliran air dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan F kali delta S, di mana W adalah usaha yang dikerjakan oleh gaya, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Jadi, suatu benda dikatakan melakukan usaha jika ada gaya yang bekerja dan adanya perubahan jarak atau perpindahan. Di sini, aliran air sebagai gaya pendorong kincir untuk bergerak, sehingga ada perubahan posisi atau ada perpindahan. Artinya, ada usaha yang terjadi pada kincir air. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha itu dinyatakan dengan besaran daya. Jadi, daya adalah usaha yang dilakukan tiap detik. Secara matematis, daya dinyatakan dengan persamaan P sama dengan V per T. P itu daya, satuannya watt, W itu usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Tenaga terancam mengalami gagal panen katanya. 62,21 Newton. Maka berapakah energi yang disalurkan oleh dorongan aliran air pada kincir air tersebut? Bentuk-bentuk energi. Nah, sebentar ya. Kincir air dapat berputar tenaga gaya dorong aliran air. Bentuk energi yang terlibat pada proses tersebut adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang berlaku pada benda yang bergerak, ya. Seperti gambar tadi, katanya. Terlihat bahwa air mengalir keluar dari tabung bambu setelah tabung tersebut mencapai pada posisi tertinggi pada puncak kincir air. Hal tersebut terjadi akibat adanya gaya tarik dari gravitasi
bumi. P sama dengan delta S per delta T. Delta S itu sama dengan N kali keliling. Tinggalan. Jadi dibagi dengan delta T. Setengah N delta T. Jadi setengah itu menjadi 2 ya, naik ke atas. 2M dikali M dikali 2 si R per delta T. Itu lebih kinetik yang ada pada dia. Energi potensial gravitasi karena adanya gaya tarik bumi. Kalau terjadi perubahan suhu pada benda, siapa energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda yaitu kalau itu sebenarnya MC kali delta T. Jadi kalau tadi dia akan menghasilkan energi listrik. Persamaannya P sama dengan VIT. Persamaannya P sama dengan I kali R. Oke, selanjutnya kita akan mendesain perencanaan proyek. Di sini kincir angin dan kincir air. Jadi sebelum membuat miniaturnya, terlebih dahulu kalian mendesain bentuknya seperti apa sih yang akan kalian bikin, ya kan? Nah, jadi di sini kalian ibu bagi 4 kelompok. Jadi silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru kalian bekerja sama untuk mendesain bentuk produk yang kalian akan bikin. Menarik lagi. Yang pasti semua. Ya, gambar apa ini? Kincir? Oh, kincir angin. Ini apa? Kincir? Kincir air. Ini tandonnya ya? Ya, Bu. Aduhnya berapa meter nih? Ya kan? Apa lagi di situ? Sambil kalian merancang, kita atur jadwalnya ya. Jadwal kegiatan proyeknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Ibu akan bagikan lembar ini di di grup WhatsApp kelas ya. Nah, nanti Ibu bagikan linknya. Yang ini bisa kalian lihat di situ apa saja yang perlu diisi pada jadwal kegiatan proyek. Nah, di situ ada mencari literatur. Misalnya di sini kelompok 1. Jadwal kegiatan proyek kelompok 1. Iya, lampunya juga ya. Lalu Ibu akan membagikan lembar pretest ya. Jadi setelah Ibu lihat jawabannya, di sini masih banyak yang belum memahami bentuk-bentuk energi. Ya, karena saya di rumah, bahan-bahannya juga kalian lengkapi, kalian sesuai dengan produk yang kalian bikin. Nah, jadi kita akan lanjutkan minggu depan dan proyek dilaksanakan di rumah. Oke, tadi kita bikin apa? Membuat apa? Kincir air atau kincir angin. Fungsinya untuk apa? Menghidupkan listrik. Iya, mengganti apabila energi tak terbarukan berupa batu bara atau yang lainnya itu tidak ada lagi atau habis. Jadi kita masih bisa melaksanakan di rumah. Ibu kasih waktu 3 hari. Nanti hasilnya akan kita presentasikan minggu depan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah hari ini semoga ilmu kita bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang akan memimpin doa?
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih sudah memulai pelajaran kita dengan berdoa. Bu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abram kemana? Sakit. Sakit apa? Sakit gigi? Oh, sakit kaki habis main bola ya. Lagi yang tidak hadir hari ini? Rapi lawan Ajis. Ajis gimana Ajis? Acara keluarga. Izin acara keluarga. Ada lagi? Rapi kemana? Tidak ada kabar berarti apa? Yang lainnya ada hadir semua kan? Iya. Baiklah, kita akan melanjutkan fase keempat. Ada 3 fase lagi untuk hari ini ya. Itu memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya, terus menguji hasil produk yang akan bikin dan mengevaluasi. Jadi yang ini kita akan memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Berarti tugas yang minggu kemarin bisa dikeluarkan bahan-bahannya? Bisa. Bahan-bahannya sesuai ini salah satu jawaban yang Ibu lihat di Oke, ini yang Ibu lihat yang mengisi untuk kelompok 1 ya, salah satunya. Hari dan tanggalnya, keluarkan bahan-bahannya. Sesuai, coba lihat rumahnya. Iya, oh lagi udah. Lanjutkan ya. Iya. Iya, dirakit. Ya. Bisa, Bu. Dilempar. Tapi kamu coba. Ini kabel apa yang kecil kayak gini? Kabelnya habis, Haris. Habisnya hirangnya kana. Ibu mau ngisi lembar kegiatan kelompoknya. Siapa yang aktif, siapa yang rajin, ya? Ya, bahan-bahan ini gimana? Iya, dirapikan itu ya, supaya bisa itu. Namanya. Ini bagaimana? Stik-stiknya? Oh iya. Itu dilem lagi ya, untuk bisa baling-balingnya. Nanti cari lah ya. Kami dari kelompok 1 yaitu ingin menunjukkan hasil pembuatan proyek miniatur kincir air. Anggota Rianto, Lintang, Piko, Jelita, Winas, Nopan, Ferdi. Tujuan yaitu Tujuan pembuatan untuk apa? untuk menghidupkan lampu dengan cara menghasilkan energi listrik dari perputaran baling-baling pada kincir air. Cara pembuatan? Cara pembuatan yaitu pertama menyambungkan kabel pada dinamo. Setelah itu membuat miniatur rumah mini dan juga membuat turbin baling-baling pada dinamo. Alat dan bahan: baling-baling, dinamo, kabel, lampu LED, lem tembak, stik es krim, tusuk lidi, tutup botol, solder, dan lem Cina.
Hari pembuatan ada apa? Jadwal kegiatan proyek, tahap kegiatan pada hari Jumat 10 November 2023 pukul 2 siang di rumah Piko. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yaitu membuat miniatur kincir air. Kendala kami yaitu kekurangan air saat memutar baling-baling atau turbin. Airnya kurang deras ya? Ya, Harus lebih deras lagi. Terus posisi rumahnya juga harus agak jauh dari kincir air. Nanti kebasahan rumahnya. Iya ya. kan? Iya, lampunya nyala tapi basah rumahnya. Oke, untuk presentasi kelompok 1 ada yang bertanya? Kenapa pada proyek kali ini kalian menggunakan kincir air tetapi tidak menggunakan kincir angin? Karena di dekat rumah kami ada bendungan yang airnya deras, sehingga kami memilih membuat kincir air supaya bisa menggunakan arus deras tersebut untuk menghasilkan energi listrik untuk menghidupkan lampu. Iya, kita kan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar rumah kita. Ya. Misalnya kan kita mencoba dulu sedikit-sedikit ya, mampu atau tidak. Nanti kalau misalnya kalau berhasil kita akan gunakan untuk beberapa rumah lagi, ya kan? Salah satu sebagai pengamatan, dan satunya juga sebagai jaga-jaga ya. Kalau terjadi pemadaman total. Iya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana caranya agar dinamo itu tidak terkena air? Dengan cara diberikan pelindung, yaitu bisa ditutupi dengan plastik atau pelindung lainnya. Ya, di sini istilahnya kalau basah nanti akan terjadi apa? Konslet. Jadi kita gunakan pipa atau plastik. Yang pastinya salah satunya juga kalau bisa agak jauh ya. Ya. Kalau nggak bisa jauh, kalau pinggir kayaknya nggak bisa agak jauh. Jadi harus pakai pelindung aja. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Kasih habis buat kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Pembagian tugas, baling-baling, kipas, dinamo, kabel, lampu LED, kardus, tusuk sate, lem tembak, dan stik es krim. Tujuan pembuatan proyek untuk mengetahui prinsip fluida dinamis yang bekerja dan mengetahui cara membuat kincir angin pembangkit listrik pada arus datar. Untuk harinya, kami mengerjakan 3 hari di rumah Nadia dan di rumah Rizda. Untuk kendala, kami memiliki ada 3 kendala. Yang pertama, ukuran baling-baling tidak sama. Yang kedua, bahan pembuatan baling-baling terlalu berat untuk mengikuti pergerakan angin. Dan yang ketiga, kemiringan baling-baling tidak memenuhi standar untuk bisa berputar. Ya, silakan Rizda. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup karena hampir semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi. Ya. Oke, karena judul kita tentang energi terbarukan, jadi pengertian dari energi dulu ya. Iya, kemampuan untuk melakukan usaha. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Ferdi untuk bacakan. Kincir air dapat berputar karena adanya aliran air. Bentuk energi yang terlibat pada peristiwa tersebut, energi kinetik. Iya, ini pada kincir air ya. Kinetik. Adanya energi kinetik, pergerakan air di aliran air ya. Oke, selanjutnya. Ya. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang katersialinya terbesar di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan.
Turbin merupakan komponen yang berfungsi mengubah energi potensial dari air yang berada di dalam menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin. Generator berperan dalam konversi energi mekanik yang menghasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Ya, oke, makasih. Tadi sudah mempresentasikan 4 kelompok dan Ibu lihat tadi ada untuk kincir air tadi berhasil ya sesuai dengan harapan walaupun beberapa kendalanya. Terus untuk kincir angin kita ada kendala juga, turbinnya tidak bisa berputar ya karena kesalahan dalam pembuatan baling-balingnya. Jadi kesalahan ya, ada satu kelompok lagi gagal sama sekali karena apa? Karena tidak ada kerjasama. Itulah pentingnya kerjasama dalam suatu proyek. Yang kita pelajari adalah tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya tidak terbatas di alam ini. Contohnya matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Energi tidak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbarui kembali. Contoh sumber energi tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, jadi di sini kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya berinovasi untuk bisa membuat sesuatu yang baru, di mana memberdayakan energi yang tidak pernah habis di muka bumi ini. Contohnya apa? Seperti air, angin, panas bumi ya, yang selalu ada. Dan memang ada beberapa daerah tertentu saja yang seperti itu, tapi ketersediaannya itu pasti ada ya, pasti ada. Jadi kita berinovasi untuk kedepannya. Di sini ada juga yang menyimpulkan tentang generator. Generator tadi untuk kincir angin ya. Dia sebagai kincir angin atau kincir air, dia mengganti ya dari energi potensial air energi kinetik. Dia bergerak terus sama turbin, dia terjadi perputaran sehingga menghasilkan energi potensial. Jadi energi mekanik itu adalah pergabungan antara energi potensial plus energi kinetik. Dari penggabungan tadi itu akan menghasilkan suatu listrik. Listrik tadi yang kita bisa lihat bisa untuk menyalakan lampu ataupun yang lainnya. Kalau lampu di sini kan kita skala kecil, LED, paling berapa volt ya, paling kecil. Jadi itu dulu Ibu garis kesimpulan dari kalian semua. Berikan sertifikat bagi kelompok yang mampu mengerjakan sesuai harapan, sesuai target. Kelompok 1. Iya. Ya. Dan supaya kalian terpacu untuk lebih aktif lagi dan mampu bekerja sama sesuai dengan harapan. Ya, silakan duduk. Ya. Ada proses untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang materi energi terbarukan, perubahan-perubahan energi, ya. Dibuatkan bagikan per kelompok, sama seperti kemarin. Ini jawabkan dulu. Menyampaikan materi selanjutnya. Nah, baiklah, sudah selesai kerjaannya. Ya, kumpulkan prosesnya. Energi-energi apa saja yang terjadi pada kincir air, kincir angin, energi terbarukan, ya kan? Sehingga bisa merubah bentuknya jadi energi listrik. Oke, di minggu depan kita belajar tentang hukum kekekalan energi. Di mana energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Tanya, kalian sudah bisa menjawab ya tentang hukum kekekalan energi ya minggu depan. Oke, sini nanti Ibu akan bagikan di grup WA kelas kalian berupa link ya, nanti diisi. Kurang lebih kayak gini isinya seperti ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek? Nah, apakah kamu terlibat aktif? Terus, apakah kamu memahami kesulitan dalam menyelesaikan proyek tadi? Terus bagaimana cara mengatasinya? Terus yang terakhir, sudah selesai semuanya pembelajaran kita hari ini. Karena kita mengawali dengan doa dan kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Ya. Berdoanya mulai. Doa selesai. Selalu rajinlah belajar, tekun. Karena kalian itu masih muda, generasi harapan bangsa. Dan kemudian kalian itu suatu saat akan jadi pemimpin. Jadi berlatihlah dan berlatihlah. Cukup sekian kata-kata dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.